Hadirin ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kumpulan kita di malam hari ini menjadikan kumpulan yang mengubah keadaan kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari berbagai macam permasalahan, kesulitan, kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah taala melancarkan urusan kita semuanya. Amin. Melanjutkan daripada kajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kita memasuki tentang membasuh wajah. Bab saat ini masih bab tentang wudhu yang kemarin kita tentang wudhu ya. Di sini dikatakan ya wajibu diwajibkan untuk menyampaikan air ke kulit atau tempat-tempat mana tempat-tempat tumbuhnya rambut ke dalam kulit itu ya, ke kulit bukan dalamnya kulit, bukan ke kulitnya. Minal lihyatil khafifati dunal kathifah, bagi orang yang memiliki bulu yang bulu tersebut masih bulu-bulu yang tipis. Saya ini hitungannya tipis. Saya ini tipis. Tipis itu bagaimana? Tipis itu ketika jarak orang berbicara itu masih kelihatan kulitnya. Ini berarti janggut yang tipis. Tapi kalau janggut yang tebel yang sampai menjadikan kulitnya itu tidak kelihatan, maka orang tersebut tidak wajib menyampaikan air ke dalam kulit, cukup bagian luarnya saja. Karena ada ya orang yang janggutnya tebal ya, rapat gitu ya. Khusus untuk janggut dan idhar ya. Lihya mana tadi? Kok hilang? Ya, khusus janggut sama ini loh, yang di samping ini. Adapun yang di atas, ini kan beda ini. Rambut ini namanya sendiri. Ini namanya sendiri. Ini namanya sendiri. Ya, saya main isyarat aja ya. Ini loh, bulu yang tumbuh di sini namanya sendiri. Bulu yang tumbuh di sini namanya sendiri. Bulu yang tumbuh di sini namanya sendiri. Komes namanya sendiri. Ini namanya sendiri. Al-idhab. Loh, bahasa Arabnya apa? Al-adhbu. Iya. Mana ya? Ahdab. Hadab, idhab. Nah, kita ngomongin idhab, orang Arab ngomongin al-ahdab. Wal idharan ya. Ini janggut yang ketika tebel sampai kulitnya tidak kelihatan, itu tidak wajib dimasukkan, hanya janggut dan sini. Adapun kumis, kumisnya jebubuk, ya tetap kulitnya harus kemasukan. Ini pembahasan ketika di dalam wudhu. Kalau di dalam mandi besar, tebel tidak ada bedanya. Ya, tebel tidak ada bedanya. Alhasil. Dunal kathifah ya, kalau janggutnya tebel besar gitu banyak, maka cukup yang bagian luar saja. Cukup ketika membasuh wajah bagian luar saja. Ini bagi laki. Kok ono wong wedok janggutnya lebat? Ada. Kalau di luar negeri itu kan karena cuaca mungkin ya. Sampai perempuan itu gennya itu keluar keluar janggutnya, keluar janggut, keluar kumis. Ya. Jadi yang berasa lucu ya lek kudungannya. Kayak bukan aplikasi. Kalau di Instagram itu emot-emot filter. Nah, filter kan akeh ngomong wedok-wedok dikai filter kan. Khair insyaallah. Itu metu filter metu tumbuh temenan. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan ketika kamu membasuh wajah ada doanya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, terangkan, putihkan wajah saya binurik dengan cahayamu yauma tabyaddu wujuhu auliyaik. Di hari yang mana para wali-walimu di saat itu wajahnya mereka putih bercahaya. Wala tusawwid wajhi bidulumatik, dan jangan engkau petangkan wajah kami dengan kepetangan darimu ya Allah.
Yauma taswaddu wujuhu a'daik, di hari yang mana musuh-musuhmu saat itu wajahnya petang. Di akhirat ya, di hari kebangkitan itu orang musuh-musuhnya Allah wajahnya petang, dan orang-orang yang wali-walinya Allah wajahnya bercahaya. Nah, berkat doa ini insya Allah kita digolongkan bersama orang-orang yang wajahnya dicerahkan tersebut. Ya. Wala tatruk, jangan kalian tinggal, usahakan nanti doa-doa ini dicatat, nanti ya tak usahakan nanti dicatat, di share. Nah, nanti di share ya, biar manfaat. Kalau bisa ditaruh di depan kamar mandinya atau di tempat biasanya dia wudhu ya, biar setelah wudhu doa baca. Awalnya baca, nanti lama-lama hafal sendiri ya. Kecuali mek ditempel noto belas gak tau dibaca gak hafal-hafal. Insyaallah temboke sing hafal. Temboke sing hafal engko sing putih temboke ya. Alhasil wala tatruk takhlilal lihya al-kafifah, janggut yang tebal itu disunahkan untuk disela-selai. Ya, janggut yang tebal, ingat ya sekali lagi, yang tebal sunnah untuk disela-selai gini. Kalau yang tipis gak usah, malah merotol entek ini. Ya, yang tipis-tipis gak usah. Yang tebal-tebal tok. Aku iki tipis, makanya atau tak anu ya. Kok yang janggutnya tebal itu sunnah untuk disela-selai, sunnah. Tamam. Tsumma ghsil yadakal yumna, kemudian setelah itu ya basahi tanganmu yang kanan, basuh tanganmu yang kanan. Tsummal yusra, setelah yang kanan terus yang kiri sampai mirfaq, sampai siku-siku, itu wajibnya. Sampai siku-siku itu wajibnya. Ya, fa innal lihya ma'al mirfaqain ila ansafil adudain. Usahakan wajibnya sampai siku-siku kan. Tapi basuhnya usahakan lebih sampai adud, sampai apa namanya ini? Bahu ya. Ya betul ya. Lengan ya, sampai lengannya siram. Sesungguhnya fa innal hilyah fil jannati tablughu mawadhi'al wudu, sesungguhnya kelak di akhirat ya, ini apa ini? Betul kan lengannya? Ya, sampai lengan. Sesungguhnya kelak di akhirat penghuni surga itu memiliki perhiasan. Orang-orang akan diberi perhiasannya seukuran, biasanya kalau wudhu dilebihi sampai berapa? Kalau kita ngelebihinya sampai sini biasanya nanti perhiasan kita ngelendrek sampai ini. Tapi lek pelit-pelit ya berarti meksa menten dok. Ya, seperti itu. Fa innal hilyah, sesungguhnya perhiasan atau hiasan bagi orang-orang penghuni surga itu sampai seukuran wudhunya dilebihinya seberapa. Dan kalau di bahasa lainnya, di pembahasan lainnya ada dikatakan kelak di akhirat menjadi cahaya, yang membedakan antara mana umat Nabi Muhammad dan selain umat Nabi Muhammad. Wa qul inda ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan ada bacaannya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitabku. Di akhirat, di Al-Qur'an kan dikatakan faman utiya kitabahu biyaminihi fa bayyasira, orang yang diberi kitabnya nanti di akhirat, yang diberi kitabnya nanti di akhirat itu dengan tangan kanannya, maka urusannya gampang lah. Dengan membasuh kanan, setelah membasuh tangan kanan, doa, ya Allah berikan kitabku kelak dengan tangan kanan. Ya. Wahasibni hisaban yasira, dan hisablah aku kelak dengan hisab yang mudah. Dan ketika membasuh bagian yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali, dan ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai engkau memberikan kitabku dengan tangan kiri ya Allah. Au mi wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku ya Allah. Tsumma stau'ib ra'saka bil mashi. Setelah membasuh tangan, setelah doanya tadi, lanjut membasuh kepala. Wajibnya membasuh kepala bagi kita yang bermadhabkan Syafi'i, cukup membasuh 3 helai yang mana ada di anggota bagian kepala, yang masih di anggota kepala. Kalau rambut yang sudah luar anggota kepala, contoh perempuan yang rambutnya panjang, tidak boleh membasuh bagian ini sore tok ini sore tok ini, tidak boleh ya. Yang masih di anggota kepala, contohnya rambut saya kan masya Allah gondrongnya polin
Ya, gini, sentuh. Ini catok. Selesai. 3 nih. Ambil air, sah sudah. Tapi sunnahnya diratakan. Diratakan caranya dikatakan di sini bil mashi bi anta bulla yadaika. Tanganmu basahi. Tangan kamu basahi, setelah kamu basahi tangan kamu watal siqa ru'usa asabi'i yadika al-yumna bil yusra. Lah, kepala-kepala ini loh. Kepala-kepala jari ini ditemukan dengan kepala-kepala jari sini. Lah, sini. Ya, kepala jari ketemu kepala jari. Mana? Wa tad'uha ala muqaddimatir ra'si. Diletakkan di bagian kepala yang depan. Contoh ya. Contoh. Ini gini. Lah, ini gini. Ini nyentuh gini. Lah, lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang. Kalau bisa diputar balik, diputar balik. Sunnah. Ya. Tapi rambutnya yang terlalu gondol-dol. Ya, entek wis resi mulus. Ya. Ya, habis kemana? Enggak perlu dibalik no. Kenapa? Apa untungnya balik? Wong 1 kali jalan sudah kena semua. Ya kan bener. Tapi kalau ada orang yang seperti saya rambutnya, oh ini kalau rambut saya ini kan ke belakang tok, nanti rambut bagian depan kena, yang bagian belakang belum. Dibalik no, ya dapat semua. Adapun orang yang rambutnya gondrong-drong, gak usah dibalik no. Kenapa? Karena kalau dibalik no, ndak jadi roto, malah rambut yang buradul. Itu di kita fikir seperti itu. Ya, caranya yang jempol ditaruh sini, yang ini ditemukan. Ya, belakang. Kalau bisa dibalik no, dikembalikan. Tamam. Fahadihi marrah. Serat balik itu baru 1. Diulangi lagi sampai 3 kali. Taf'alu dzalika 3 marrat wa kadzalika fi asairil a'dha. Semua anggota tubuh, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Tangan 3 kali, ingat ya. Tangan 3 kali itu kanan 3 kali rampung, baru kiri 3 kali. Bukan kanan kiri. Iki asrehe. Iya, kayak wong nyanyi. Biyen lagune. Kanan kiri. Ana wong acara seperti itu. Ya, baksonya kanan terus kiri. Kanan. Iki koyo apa iki? Koyo Mbappe apa ya apa? Ya. Sama. Baca doanya. Ada doanya apa? Allahumma ghasya ya ghusyu. Allahumma ghusyani atau ghisyani birahmatik ya Allah. Ghasyadhumur rahmah. Ya Allah, selimuti aku dengan rahmatmu, atau naungi aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, dan turunkan bagi aku daripada berkah-berkahmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, dan naungi aku kelak di akhirat di bawah naungan arsmu ya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluka. Ya, di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari. Ya Allah, haramkan rambutku, kulitku alan nar, untuk disentuh api neraka. Tsumamsah udzunaika. Kemudian basuh telinga. Ingat, basuh telinga hukumnya sunnah. Basuh telinga hukumnya sunnah, tidak wajib. Oh, ndak wajib toh. Ya wis, mulai meni aku gak, mulai besok saya ndak pakai ngawur. Ketika tahu sunnah itu tambah sregep. Ya, ketika tahu oh mek sunnah toh, ya wis mulai besok saya ndak pakai. Ya ndak. Tahu sunnah tambah sregep. Halo? Nggih. Ketika kita tahu sunnah itu anjurannya kita tambah sregep ngelakoni. Ojo, halah mek sunnah toh, ya wis mulai besok salah itu. Tamam. Kita basuh telinga. Bagaimana cara membasuh telinga? Ya, cara membasuh telinga itu ada beberapa cara. Bukan beberapa cara, beberapa kali basuhan. Yang pertama adalah basuhannya, caranya ambil air. Ini kanan kiri ya, saya cuma mempraktekkan kanan saja karena mic-nya belum bisa ngawang. Ya, kalau ono ngene ini iso. Ustaz hilang. Ya. Ini tangan dibasahi. Ingat ya. Ini ya, ini telunjuk taruh di dalam. Yang jempol di belakang. Yang ingat ya, ini yang kamera ben ketok. Saya ngadep sini aja.
Ya, ini umek-umek ini, jarinya umek-umek, pindah sini, masuk sini, kelompok sini, masuk sini. Nah, baru ini naik. Paham ya? Ini blusuk-blusuk. Paham ya? Ini jari ini blusuk-blusuk dia. Masuk sini, umek baru. Ya. Jangan sampai telinganya copot tapi. Ya, keumek-umek kan, beocul enggak. Ya, dipindah masukkan. Ini basuhan satu, sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian wa adkhil mana? Tsumma amsa'udunai dhahiraha wa batinaha bima'in jadid. Ambil air baru kayak gitu 3 kali. Setelah itu adkhil musabbihataika fi simakhi udunaika wa amsil dhahira bi batni ibhamika. Ya, seperti tadi. Masukkan ini diumek-umek masuk, terus jempolnya serut ke depan. Serut ke depan. Itu satu. Ada cara berikutnya, ngambil air. Bukan cara berikutnya, kesunahan berikutnya. Ambil air, jenteknya masuk ke dalam. Ambil air, jenteknya masuk ke dalam. Ambil air, jadi kayak gitu tok. Paham? Kesunahan berikutnya membasuh telinga, ambil air. Gitu. Ambil air, apa jenenge? Telapak tangan, bukan telapak kaki loh ya, angel. Iya, tangan ya. Dibasuhkan telinga 3 kali. Ada kesunahan juga, ya. Ada 5 cara. Ada 5 cara. Tadi kan saya nyebut berapa? 3 ya. Ada kesunahan berbarengan dengan membasuh wajah. Membasuh wajah, seret. Saben membasuh wajah, serut, basuh wajah, serut. Itu. Terus yang tadi telinga kepala, seret, telinga lagi. Ya. Bagian sing ditagih utang angel kudu sering-sering iku. Tamam. Lanjut. Mana tadi? Setelah melakukan pembasuh telinga, doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang benar-benar mau memperhatikan atau mendengarkan ucapan dan mau fayattabi'una ahsana, dan mau mempraktekkan yang terbaik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkan kepadaku panggilan surga. Fil jannati ma'al abrar, di dalam surga bersama orang-orang yang mulia. Tsumma raqabatak. Kemudian ambil air setelah basuh wajah, tangan, kepala, telinga, ya. Terus ambil air basuh pundak. Basuh pundak. Jarang ya? Jarang ngoten? Ada yang pernah tahu? Barusan ya? Ya, ada kesunahan, tapi di sebagian kitab-kitab fikih ini dikatakan tidak sunnah. Tapi Imam Ghazali itu hujjatul Islam. Ya, Imam Ghazali pengarang kitab ini hujjatul Islam. Ismanut beliau mawon. Ya, manut beliau mawon. Tamam, lanjut. Tutuk dimang. Sumamsah raqabatak. Kemudian setelah kamu basuh air 3 kali, ya 3 kali, 2, 3, baca doa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan pundakku ini daripada belenggu neraka. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu daripada rantai-rantai neraka. Sumaghsil rijlaka al-yumna. Kemudian basuh kaki yang sebelah kanan. Setelah apa ini? Raqabah ini pundak. Setelah pundak 3 kali basuh kaki sebelah kanan. Ketika basuh kaki sebelah kanan, setelah kanan terus dilanjut yang kiri sampai mata kaki. Itu wajibnya. Wa khallil sela-selai bi khansaril yusra, dengan menggunakan jentik tangan kiri. Dengan menggunakan jentik tangan kiri, apa yang disela-selai? Asabi'a rijlika al-yumna mubtadi'an bi khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra wa tudkhilil asabi'a min asfaliha. Dimulai daripada jentik sebelah kanan. Amit ya, amit. Dimulai dari jentik sebelah kanan,
diselesaikan jentik sebelah kiri. Yang mana caranya menggunakan tangan kiri, jentiknya dari bawah, bukan dari atas. Sunnahnya itu dari bawah. Ini, masuk. Sing suka rangen, ya, pakai itu. Lek kurang pakai ini, pakai rempelas. Ya, pakai ambil air sambil disiram air itu disela-sela dari bawah. Masuk. Kalau tidak bisa berdiri, aku takut jatuh, ada kursi. Kan kemarin dikasih tahu sunnah kan, wudhu pakai kursi biar tidak jatuh. Dari bawah. Aduh. Ya Allah. Kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kakiku, ya Allah, kakiku perjalananku ini di atas siratal mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin, yang mana tapaan kaki saya ini bersama seperti tapaannya hamba-hambamu yang soleh. Wa kadzalika taqulu inda ghaslil yusra, dan ketika kamu membasuh yang kiri juga berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, antazilla qadami, agar kakiku tidak sampai terpreset di siratal mustaqim, yang mana tujuannya kalau terpreset bahayanya itu untuk neraka, ya Allah. Ya, seperti itu. Yauma tazilla aqdamul munafiqin, yang mana di hari orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin mereka terpleset dan masuk ke dalam neraka. Warfa' alma ila ansofis saqain, usahakan, kan tadi wajibnya sampai mata kaki. Ya, wajibnya sampai mata kaki, usahakan kalau basuh dilebihi sampai setengah. Ya, setengah. Oh, saya sampai paha, Beb. Ya jangan, apalagi kalau wudunya bareng-bareng, buka-buka paha, enggak boleh, berdosa ya. Buka aurat kan enggak boleh. Ya, buka aurat. Tamam. Wedok kabeh kok, Beb. Lanang kabeh pun, lanang ambil lanang itu ya ada auratnya. Ya, laki sama laki itu ada auratnya. Jangan melebihi lutut. Bismillah. Wara'id tikrar salatan, dan usahakan diulangi semuanya itu sebanyak 3 kali di setiap pekerjaan-pekerjaan. Fa idza faraghta farfa' basaraka ila sama. Kalau sudah selesai wudu pun rampung, lah ngadep kiblat, pandangan mata melihat langit. Pandangan mata melihat langit. Angkat kedua tangan. Ya, sunnahnya doa itu sunnahnya begini. Sunnahnya doa itu mengangkat tangan begini. Ya, agak dibelai, agak dibenggangi. Lebih pelak uta, lah kon kirano banyu. Karena uta-utaan iki. Ya, doanya itu begini. Tetap menghadap tempat sujud kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat begini, melihat tangannya dibenggangi. Kecuali di beberapa keadaan itu dianjurkan angkat yang tinggi. Ketok nolek butune akeh, ya Allah, lek cilik ngene. Boten, ya butuhnya kita banyak terus. Jangan butuh sithik-sithik ya Allah taala kok nek butuh. Ya, angkat tangan sunnahnya ketika di dalam wudu itu setelah sholat ngadep kiblat, lihat mata ke langit, angkat tangan. Lho Beb, saya di dalam rumah ya gak apa-apa, pandangannya tok, gak kudu ketok langit deh. Ya, ndak harus kelihatan langit. Yang penting kita pandangan ke arah langit, angkat tangan, doa. Nabi Muhammad dibilang di hadis kalau doa itu sampai merah, bayangkan. Merah ketiaknya itu kelihatan. Qul, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin.
Ada yang mengatakan bahwasanya doa-doa di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah wudhu. Kalau ini barusan kan setelah wudhu. Kalau tadi yang awal-awal itu doa setelah membasuh wajah, membasuh tangan kanan, itu tidak ada sunnahnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan, lah, memang ada sunnahnya dari Nabi. Tamam. Adapun doa yang setelah wudhu, sahih ini. Ya, yang tadi asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika sampai selesai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Dikatakan siapa yang membaca bacaan tersebut fi wudu'ihi di dalam wudunya kharajat khotoyahu min jami'i a'dha'i, dosane rontok, dosa seluruh tubuhnya meritili. Wa khatama ala wudu'ihi bi khatam, ya, dan orang tersebut dikasih stempel berkat wudhunya tadi, stempel yang mana stempel tersebut wa rafa'alahu tahtal arsy, yang mana stempel tadi naik, ya, tanda tadi naik sampai arsy. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah taala, wa yaktubu lahu thawaba dzalik ila yaumil qiyamah, dan Allah akan mencatat bagi orang tersebut pahala tasbihnya bagi yang wudhu tadi dengan cara ditutup doa seperti tadi. Ya. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Busyra bi anna man qala tilka da'awat la yartad wa annahu yamutu 'alal iman. Nah, dikatakan, ditambahi oleh Imam Nawawi Banten, ya, di bawah itu beliau mengatakan orang yang membaca doa tersebut setelah wudhu itu akan mantap imannya, tidak akan murtad, tidak akan keluar daripada iman. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, jauhi 7 hal daripada keadaan wudukmu. Jangan sampai kamu melakukan 7 hal ini. Apa? 1, la tanfud yadaika fatarusyal ma. Jangan kamu kalau habis wuduk terus kamu buang-buang. Ya, jangan dikeringkan dengan cara di apa gitu? Ciprat-ciprat no. Nah, mengeringkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena setiap tetesan wudhu kita itu Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang akan beristighfar buat kita. Ya, malah gini-gini kan kayak ini kan orang seperti ini kan karena apa ya? Tidak mau gitu kan? Kayak jijik apa lah, ya kan? Nah, jangan, itu malaikat. Banter-banter buat lah malaikat sakno ya. Wala taltum wajhaka wala ra'saka wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i latma. Jangan ketika wudhu nawaitullah tawak, air itu kayak disepuak. Nah, itu makruh, tidak boleh. Jangan, tidak berdosa tapi makruh, usahakan jangan. Tamam. Wala tatakallam fi athna'il wudu. Yang ketiga, jangan bicara ketika tengah-tengah wudu. Yang berikutnya, wala tazid fil ghusli ala 3 marrat. Jangan melebihi 3 kali. Basuhnya wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, jangan lebih. Larangannya makruh melebihi 3 ketika air tersebut miliknya sendiri atau air milik mubah. Air laut, wudhu di sungai, ini kan mubah. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau airnya masjid, ya, airnya masjid tidak boleh, bahkan haram melebihi sampai melebihi dari 3. Nah, seperti itu. Lebih baik orang yang rumahnya dekat masjid, wudhunya di rumah. Jangan berangkat ke masjid. Mau kemana? Mau ke masjid. Wudhu di masjid sekalian ini nggak kuban. Ngawur. Mandi sembarang ngawur. Ya. Yang kelima,
wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajah bimujarradil waswasa. Ojo nuruti waswas. Tambahi maneh. Ya, setan. Ya. Falil muwaswisin syaiton yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Ada setan namanya walhan, yang mana setan tersebut bikin orang was-was tengah-tengah sholat, tengah-tengah wudhu, ketika mau sholat, mau wudhu dibikin tak tenang. Itu namanya apa tadi? Walhan. Jangan anak kayak jeneng walhan loh ya. Ini di bawah ini dikasih tahu ada 9 nama anak setan. Terus kerjoane, nah tidak usah tak sebutkan. Kok ketemu konconi sapa iku? Ya. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan wudhu menggunakan air musyammas. Air musyammas itu air yang panas karena sebab matahari, yang mana tempatnya, wadahnya air tersebut itu dari tempat yang dibengkokkan dengan dipukul. Seperti apa? Timah. Kan cara bengkoknya kan dipukul, bukan seperti plastik kan. Nah, itu airnya namanya musyammas, itu makruh. Nabi Muhammad melarang. Tidak berdosa, tapi nggarai kulit rusak nanti. Nah, seperti itu. Wala minal awanis safriya, dan juga larangan juga menggunakan tempat-tempat bejana-bejana yang warnanya kuning-kuning. Ya, kuning keemasan. Itu kalau emas enggak boleh, haram. Tapi keemas-emasan itu dilarang. Jangan. Ya. Fahadhihi sab'ah makruhatun fil wudu. Ini 7 hal yang mana makruh, dilarang ketika di dalam wudu. Anna man dzakarallaha, dikatakan wa fil khabar, di dalam hadis dikatakan bahwasanya anna man dzakarallaha inda wudu'ihi, orang yang mana dia ini menyebut Allah ketika wudu, ingat Allah, berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia berwudu, tahharallahu jasadahu kullahu, Allah akan menyucikan seluruh tubuhnya. Wa man lam yadhkurillah, dan siapa orang yang tidak menyebut nama Allah ketika wudu, sekedar pokoknya wudu blang-bleng, orang yang seperti itu lam yutahhir minhu atau lam yadhur. Lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Kalau lam yutahhir berarti fa'ilnya Allah. Orang yang ketika wudu tidak menyebut nama Allah, maka Allah tidak membersihkan anggota tubuhnya kecuali yang hanya terkena air. Wajah, tangan, kepala, kaki sudah. Yang lain-lainnya tidak. Tapi kalau ditambahi doa, maka yang lain-lainnya minal ngindilin wal katutin. Tamam. Pun ya, di pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab urusan mandi. Bab urusan mandi. Ini sebelum saya tutup, tadi ada faedah yang mau saya bacakan. Dikatakan ada seseorang ulama namanya Abil Hasan Asy-Syadzili, pemimpin thariqah Syadziliyah. Pernah dengar Syadziliyah? Lah, Abil Hasan Asy-Syadzili itu didatangi orang tersebut berkata, yas'aluhu ayyu alimahul kimia. Ya, tolong Yai Abil Hasan, ajari saya kimia. Dibilang di sini, apa kimia itu? Kimia itu sihir. Iso ngubah watu dadi emas. Iki dadi ngene. Oh, apa ya? Nyowok-nyowok sing hal-hal yang kayak nyihir. Tapi ini mintanya kepada kiai. Mintanya kepada ini ibaratnya ilmu putih, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Lah ini lewat ilmu putih. Yai, mbok ajari aku iso ngoten-ngoten, iki kepengin pensiun melarat iki. Ya. Pengin pensiun ya. Fa amarahu syekh, boleh tak ajari, jangan khawatir. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu mondok di saya 1 tahun. Kamu mondok di saya 1 tahun. Loh, aku waduh wis bebel gak iso wis gak punya kerjaan apa-apa. Kerjaanmu cuman kalau batal wudu. Saben batal wudu. Dia habis wudu langsung sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat 2 rakaat. Batal maneh wudu maneh sholat 2 rakaat. Batal maneh wudu maneh terus seperti itu. Dilewati, belum lewat 1 tahun, ternyata dikatakan ketika pas batal, ini hampir 1 tahun seperti itu dia seperti itu. Lek pas nganggur hadir pengajiannya Abil Hasan Asy-Syadzili. Lek gak ya itu kegiatannya ngentut, lek ngentut mboten dientut no ndak. Lek pas batal
wudhu lagi, terus sholat 2 rakaat. Subhanallah, di suatu hari pas mau ngambil air, habis batal mau ngambil air di sumur, di timba itu isinya sak timbo semuanya emas. Semuanya emas. Kita kira-kira lek ketok ngoten ya, Pak. Bungkus saya. Subhanallah, berkat wudhu yang dihiasi dengan ketaatan yang meskipun ya tujuannya rada-rada kurang pas ya. Tujuannya kan tadi itu biar diajari ilmu-ilmu gitu. Tapi prakteknya dia praktek kebaikan. Subhanallah, hatinya tidak cinta sama dunia. Malah emas tadi dicul. Jadi yang masih balik nang sumur mana? Jadi habis kelihatan saat timbo iku emas, malah dilepaskan, dia tidak mau dunia. Langsung berlari ke Pak Abil Hasan cerita, wahai Syekh, tadi saya mau wudhu, saya ngambil air dari sumur, timbanya isinya emas semuanya. Bagaimana? Kata Abil Hasan, ini hasil daripada istiqomah jaga wudhu. Jaga wudhu. Nah, sing merasa susah-susah wudhu terus saya. Ya, tengah-tengah turut. Qad sirta al-an kulluka kimia. Sekarang tidak pakai belajar, kamu sudah iso. Berkat istiqomah tadi. Ya. Wa nassahu da'iyan ilallah. Akhirnya dia malah jadi orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, man ahsanal wudu'a ahsanal salata. Orang yang wudu'e gena, salatnya bakal gena. Menyempurnakan wudhu, sholatnya bakal sempurna. Dan seseorang yang menyempurnakan sholat, Allah akan menyempurnakan bagi orang tersebut urusan agamanya dan dunianya. Allahumma amin. Ayo bismillah, sarang-sarang kita sama-sama menjaga wudhu kita menjaga ketaatan kita. Berkat kumpulan yang seperti ini Allah Ta'ala memperbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya